Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Dwi Maharani dengan NIM 2110701074 dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan konsep keseimbangan asam basa. Pendahuluan. Sel tubuh dalam aktivitasnya membutuhkan asam dan basa yang seimbang. Pengukuran asam dan basa yang seimbang dapat diukur dengan derajat keasaman atau yang lebih sering disebut yaitu pH. pH normal cairan tubuh adalah 7,35 sampai 7,45. Sistem buffer dengan proses metabolisme dapat menjaga keseimbangan asam dan basa di seluruh tubuh. Kelebihan CO2 dan H2HCO2 dari darah yang diangkut oleh paru dengan meningkatkan pH agar asam dan basa seimbang dan normal. Ventilasi adekuat jika disuplai oksigen seimbang dengan oksigen yang dibutuhkan, sehingga ventilasi adekuat dapat melakukan pembuangan melalui paru dengan pembentukan karbon dioksida. Karbon PCO2 sebesar 40 mm air raksa dipertahankan agar ventilasi menjadi adekuat. Perubahan dari ventilasi di alveolus juga akan mengubah konsentrasi ion H+. Asidosis adalah kadar pH di bawah rentan normal dan konsentrasi ion hidrogen yang tinggi. Sedangkan alkalosis adalah kadar pH di atas rentan normal dan konsentrasi ion hidrogen yang rendah. Selanjutnya, konsep asam. Asam disebut juga sebagai donor proton, dikarenakan asam sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain. Apabila ada basa yang dapat menerima proton, maka proton pada asam akan dilepaskan. Asam lemah adalah asam yang melepaskan ion hidrogen kurang kuat atau cenderung sedikit. Contohnya H2CO3. Asam kuat adalah asam yang pemecahan ion hidrogen dalam larutan sangat cepat. Contohnya HCl. Dan pH asam adalah kurang dari 7 menurut Horner MM dan Swearing tahun 2000. Selanjutnya, konsep basa. Basa disebut juga sebagai aseptor proton karena sebagai penerima ion atau molekul hidrogen dari zat lain. Asam amino yang membentuk protein dengan muatan negatif siap sebagai penerima ion-ion hidrogen. Oleh karena itu, di dalam tubuh protein bisa berfungsi sebagai basa. Kadar basa di dalam tubuh yang terpenting adalah yang terdapat di dalam sel darah merah, yaitu protein hemoglobin dan protein yang berada pada sel-sel tubuh lainnya. Basa lemah adalah basa yang melepaskan ion hidrogen kurang kuat, contohnya HCO3-, yang lebih lemah ketika berikatan dengan H+ dibanding OH-. Basa kuat adalah basa yang bereaksi secara kuat atau cepat, contohnya OH-. Dan pH basa adalah lebih dari 7. Asam dan basa lemah merupakan asam dan basa yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal pada cairan ekstraseluler. Selanjutnya, keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam dan basa adalah suatu kondisi di mana produksi konsentrasi ion hidrogen sama dengan pengeluaran konsentrasi ion hidrogen oleh sel. Pada tubuh manusia, terdapat paru dan ginjal yang berfungsi mengatur keseimbangan asam basa. Paru mengatur pelepasan atau ekskresi CO2, sedangkan ginjal mengatur pelepasan asam. Keseimbangan asam basa dalam tubuh. Di dalam tubuh, gas CO2 dapat bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat.
Di samping itu, asam dapat berasal dari proses metabolisme. Lalu, asam ada yang mudah terurai di dalam tubuh, misal H2CO3, dan ada yang tidak dapat terurai, misalnya asam laktat. Keseimbangan asam basa dalam tubuh perlu dijaga karena adanya perubahan ion hidrogen atau pH yang sedikit dari nilai normal dapat menyebabkan gangguan keseimbangan dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Keseimbangan asam basa dalam tubuh tergantung pada konsentrasi ion H+. Selanjutnya, prinsip keseimbangan asam basa. Asidosis terjadi jika kondisi pH kurang dari 7,35 atau kondisi jumlah asam yang meningkat dan basa yang berkurang. Lalu, alkalosis jika kondisi pH lebih dari 7,45 atau kondisi jumlah basa yang meningkat dan asam yang berkurang. Lalu, gas dalam darah yang berperan sebagai asam adalah CO2 yang juga merupakan komponen respiratorik dengan nilai normal yaitu 40 mm air raksa. Dan HCO3 atau bikarbonat yang disebut dengan komponen metabolik yang berperan sebagai komponen basa dengan nilai normal 20 mE/L. Selanjutnya, regulasi asam basa. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa diperlukan sistem penyangga atau buffer, lalu sistem pernafasan, dan sistem renal. Selanjutnya, mekanisme pengendalian asam basa darah. Kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal, sebagian besar dalam bentuk amonia. Tubuh menggunakan penyangga pH atau buffer dalam darah sebagai pelindung terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam pH darah. Penyangga pH yang paling penting dalam darah adalah bikarbonat. Bikarbonat, suatu komponen basa yang berada dalam kesetimbangan dengan karbon dioksida, suatu komponen asam. Lalu, kontrol ginjal terhadap keseimbangan asam basa. Ada reabsorpsi HCO3- terfiltrasi, ekskresi gen yang dapat dititrasi, dan ekskresi amonia. Ketiga mekanisme ini melibatkan sekresi ion-ion H ke dalam urin dan mengembalikan bikarbonat ke plasma. Lalu, apa itu asidosis dan alkalosis? Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan menurunnya pH darah. Sedangkan alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam dan kadang menyebabkan meningkatnya pH darah. Tipe asidosis dan alkalosis yaitu ada metabolik dan respiratorik. Selanjutnya, definisi asidosis metabolik dan respiratorik. Asidosis metabolik adalah keadaan asidosis yang disebabkan oleh kekurangan basa atau kelebihan asam yang bukan CO2. Asidosis metabolik dapat dinyatakan ada jika terdapat kekurangan basa atau base defisit lebih dari -3 mE/L. Sedangkan asidosis respiratorik adalah asidosis yang disebabkan oleh kelebihan atau kenaikan PCO2. Asidosis respiratorik dapat dinyatakan ada jika PCO2 lebih dari 45 mm air raksa. Selanjutnya, definisi dari alkalosis metabolik dan respiratorik. Alkalosis metabolik adalah keadaan alkalosis yang disebabkan oleh kelebihan basa atau kekurangan asam yang bukan CO2.
alkalosis metabolik dapat dinyatakan ada jika terdapat kelebihan basa atau base X lebih dari plus 3 mEq per L. Sedangkan alkalosis respiratorik adalah keadaan yang disebabkan oleh penurunan PCO2. Alkalosis respiratorik dapat dinyatakan ada jika PCO2 kurang dari 35 mm air raksa. Ya, jadi di sini ada diagram. Untuk mengetahui asidosis dan alkalosis dengan tipe metabolik atau respiratorik, kita dapat melihat pH darah terlebih dahulu. Jika pH darah kurang dari 7,35, maka disebut asidosis. Lalu, jika kita ingin mengetahui metabolik atau respiratorik pada asidosis, kita bisa melihat PCO2. Jika PCO2-nya kurang dari 40 mm air raksa, disebut dengan metabolik. Sebaliknya, jika lebih dari 40 mm air raksa, disebut dengan respiratorik. Dan untuk yang alkalosis, kita lihat pH-nya. pH lebih dari 7,45, maka alkalosis. Lalu untuk mengetahui respiratorik atau metabolik pada alkalosis, kita dapat melihat HCO3-. Jika HCO-nya kurang dari 40 mm, maka disebut respiratorik. Sebaliknya, jika lebih dari 24, maka metabolik. Lalu bagaimana cara terkompensasi atau tidaknya? Kita dapat lihat pH-nya. Jika mendekati kadar normal, yaitu 7,35 sampai 7,45, maka terkompensasi. Jika belum mendekati normal, maka tidak terkompensasi atau terkompensasi sebagian. Jika asidosis respiratorik dengan HCO3- kurang dari 24 mm, maka terkompensasi sebagian. Jika asidosis metabolik dengan PCO2 kurang dari 40 mm air raksa, maka terkompensasi sebagian. Jika alkalosis respiratorik dengan HCO3- lebih dari 24 mm, maka terkompensasi sebagian. Dan jika alkalosis metabolik dengan PCO2 lebih dari 40 mm air raksa, maka terkompensasi sebagian. Ini adalah daftar pustaka dari materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.